Jakarta. Jalan Margonda menjadi jalan utama. Kota Depok dilewati Sungai Ciliwung, jembatan Panus peninggalan zaman Belanda. Batik. Siapa yang tidak kenal dengan batik? Warisan budaya Indonesia. Batik Depok? Tapi mungkin masih sedikit yang mengenal batik Depok. Batik ini pertama kali digagas oleh sebuah tim untuk membangun sebuah kreasi produk budaya dari Depok berupa motif batik. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana sejarah lahirnya batik Depok ini pada tahun 2007. Telah bersama saya seorang yang pernah menjadi ketua juri lomba desain batik Depok yang diselenggarakan oleh Wali Kota Depok pada tahun 2007. Beliau adalah Mas Elo. Sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan ulasan Mas Elo. Belimbing, belimbing, ikonnya Depok, oi, kubah emas juga. Kalau yang punya ide batik Depok itu kebetulan Ibu Nur Mahmudia, jadi panggilannya Ibu Aziza. Ibu Aziza, beliau kebetulan ketua Dekranasda saat itu, ketuanya tahun 2007. Asal-muasalnya kita mau bikin souvenir tadinya. Gitu. Nah, tapi timbul ide bagaimana supaya souvenir ini dipakai terus dilihat gitu kan. Tapi kalau makanya timbul bagaimana kalau kita buat batik ini, batik Depok lah. Itu Ibu Aziza itu punya apa namanya, ide seperti itu, punya gagasan. Nah, kami ini selaku seniman lah katanya Depok, diundang beliau untuk bagaimana mewujudkan gagasan saya ini, batik Depok ini, gitu kan. Melalui rapat, melalui pertemuan ini, apa yang mau diunggulkan, apa yang mau dimunculkan, gitu. Jadi di Depok ini ternyata ada ikon-ikon seperti Bungsu Bolong. Terus belimbing itu juga banyak di Depok ini. Terus apa ya, topeng Cisalak. Iya, topeng Cisalak itu juga mau dimunculkan, dan juga ikan, jadi ikan hias dari Sawangan itu ya. Nah, itu yang mau kita munculkan sebagai ikon Kota Depok. Daripada manggil semua desainer segala macam untuk bikin itu, bagaimana kalau kita buat sayembara atau lomba desain batik gitu. Itu asalnya dari situ. Masyarakat Depok memang tidak mengenal kebudayaan membatik. Namun tidak mustahil jika batik Depok dikembangkan oleh masyarakat Kota Depok. Kota Depok ini memang tidak hanya dihuni oleh masyarakat berkebudayaan Sunda saja, meskipun ia berada di wilayah Jawa Barat. Kota Depok juga dihuni oleh masyarakat yang heterogen, terutama karena ia berada di wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, maka akan kita banyak temui masyarakat berkebudayaan Betawi. Namun, akibat dari proses urbanisasi dan Depok merupakan salah satu kota satelit yang berdekatan dengan ibu kota negara Jakarta, maka banyak sekali ditemui masyarakat Jawa. Salah satunya adalah Ibu Ratna yang mengembangkan batik Depok. Jadi sebetulnya batik Depok di Kota Depok dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Dan untuk itu kita akan melihat bagaimana perkembangan batik Depok dikembangkan oleh Ibu Ratna, pemilik Ratna Batik Depok. Mari kita saksikan.
Batik Depok diawali dan terinspirasi atas keragaman yang terjadi di Nusantara. Keberadaan batik yang sudah diakui oleh UNESCO membuat kami mulai berpikir dan mencoba menggali sejarah akan keberadaan Depok sendiri. Dari batik-batik yang tercipta, semua mengacu akan keberadaan dan kekayaan yang dipunyai oleh Depok. Batik yang kami angkat untuk batik Depok sendiri terbagi dalam 3 kategori. Pertama adalah yang terinspirasi dari keidealismean saya sebagai putra putri daerah penghasil batik, yaitu Jogja. Yang kedua adalah transisi, di mana keberadaan batik Depok mewakili dari keragaman sosial budaya masyarakat di Depok. Yang ketiga, batik ini mengilhami bagaimana keragaman batik bisa diterima oleh masyarakat Depok pada umumnya. Adapun motif-motif batik yang kami angkat untuk batik Depok adalah seperti motif gong si bolong, di mana gong yang tengahnya bolong tapi tetap bisa bunyi. Itu suatu keunikan yang tersendiri yang tidak dipunyai daerah lain. Kemudian batik benggol. Benggol itu adalah mata uang Belanda yang ditemukan saat renovasi rumah gubernur Belanda di zaman VOC. Ternyata di Depok ini ketika kita gali sangat bermacam-macam dan beraneka ragam kekayaan yang ada yang belum tergali oleh masyarakat selama ini. Begitu banyak motif-motif yang bisa kita angkat untuk mencerminkan, untuk menggali sejarah kekayaan Depok yang sesungguhnya. Keberagaman dari batik Depok sendiri, alhamdulillah sudah kami perkenalkan khususnya di masyarakat Eropa, dan terakhir alhamdulillah batik kami sudah sangat dikenal di luar. Bu Ratna memang seorang pendatang, ia bukan penduduk asli Depok. Kemahirannya membatik ia dapatkan dari daerah asalnya, Yogyakarta. Oleh karena itu, ketika kita melihat batik Depok, ada unsur-unsur dari si pemilik kebudayaan, unsur-unsur asli yang ia bawa dari kebudayaan yang lama, yaitu budaya Jawa, dimasukkan ke dalam motif batik Depok. Dan kita akan melihat bahwa sebetulnya batik Depok ini juga mendapat pengaruh dari unsur Jawa. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan ulasan dari Ibu Woro yang bernama lengkap Ibu Dwi Woro Retnomastuti, seorang ahli budaya Jawa, untuk memperlihatkan bagaimana sebuah kebudayaan bercampur dalam motif batik Depok. Rasa batik yang dipahami atau yang dimiliki oleh penggagas batik Depok merupakan satu warisan budaya yang sudah beliau kenal sejak kecil. Oleh karena itu tidaklah heran atau mengherankan bahwa di dalam batik Depok itu ada nuansa rasa batik Jawa. Kita bicara soal batik. Batik memang umum dikenal sebagai produksi Jogja Solo, memiliki warna tanah atau kita mengenalnya dengan sogan yang dibuat dengan cara dicelup, ada malamnya, kemudian dengan motif-motif flora fauna yang memiliki filosofi atau makna-makna kehidupan. Mengapa? Karena orang Jawa memang mengenal batik sebagai sebuah lukisan alam, di mana semua khasanah kehidupan dimunculkan di dalam batik itu sendiri. Beberapa
motif batik memang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Misalnya teruntum atau sidomukti hanya dikenakan oleh warga atau masyarakat yang melakukan kegiatan pernikahan. Nah, tetapi pada saat ini kedua motif tadi, teruntum ataupun sidomukti, bisa digunakan oleh siapapun. Mengapa? Karena yang tadinya batik sebagai satu kegiatan melukis atau batik, artinya nitik ya, dalam kain melalui canting dan malam, sekarang sudah banyak berinovasi, yaitu dicap ataupun di printing. Nah, ini meluaskan atau mengurangi makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, inovasi batik pada saat ini menurut saya luar biasa. Batik adalah satu kesenian, bentuk seni yang terbuka dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak lagi bentuknya sogan atau warna coklat, hitam atau putih, tetapi juga warna-warna yang lebih cerah, seperti kemudian muncul batik Pekalongan, muncul batik pesisir, muncul batik Lasem, kemudian muncul juga batik Banten, batik Sumedang, batik Jawa Barat. Setiap daerah akhirnya memiliki identitas berupa batik. Batik Depok selain juga memunculkan motif-motif tentang apa yang diproduksi oleh Kota Depok seperti blimbing, ikan hias, dan juga kebudayaan Betawi, kita juga akan melihat ada beberapa motif yang menggambarkan bahwa Kota Depok dulu adalah kota partikelir, wilayah partikelir milik seorang Belanda. Dan masih kita temukan peninggalan-peninggalan Belanda itu di sebuah tempat di Jalan Pemuda di wilayah Depok. Dan saya sudah bersama dengan seorang ahli sejarah dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Ibu Ari Anggari Harapan. Dan kebetulan ia adalah juga penduduk Kota Depok yang sudah sangat lama berdiam di Kota Depok dan berada di wilayah yang berdekatan dengan tinggalan-tinggalan masa Belanda. Motif-motif yang kita bisa lihat dari motif batik Depok adalah motif benggol misalnya, itu merupakan motif koin Belanda yang ditemukan pada tahun 1958. Dan selain itu juga motif lonceng gereja yang juga menunjukkan bahwa kebudayaan Belanda pernah ada dan mendominasi di wilayah Depok. Mari kita bersama dengan Ibu Ari Anggari Harapan. Depok yang indah, yang Eke cinta, biar kau jauh di mata, tapi dekat di hati. Depok yang indah, kota kenangan. Saya berpendapat sebetulnya kita nggak usah terlalu parno ingin menutupi gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Ingin sepenuhnya memiliki apa yang menurut kita tuh milik kita yang asli gitu. Buat saya sih semakin banyak orang yang mengerti batik, tertarik batik, cinta batik, bikin batik, itu akan lebih bagus gitu. Artinya kita bisa menyumbang pada budaya dunia kan kayak gitu. Betul. Ya kalau orang kita jadi pianis musik klasik tingkat dunia gitu, kenapa nggak boleh orang luar menjadi pesinden kelas dunia juga? Berangkat dari cerita-cerita yang sudah ada, kami berharap masyarakat Depok pada khususnya, Indonesia pada umumnya, akan lebih mengenal akan keberadaan batik Depok. Keragamannya dan keagungannya pun tidak akan kalah dengan keberadaan batik-batik yang lain. Dan oleh karena itu tidaklah salah jika UNESCO memberikan nilai yang luar biasa
batik sebagai warisan dunia. Oleh karena itu sepertinya kita juga perlu menghargai karya batik Depok yang pada kesempatan ini digagas atau dilestarikan atau diciptakan oleh Ibu Ratna yang seorang pencinta batik mulai awalnya, tapi kemudian beliau menjadikan batik sebagai jalan hidupnya, dan ini patut kita hargai dan kita perlu dukung agar muncul batik-batik lain di setiap daerah untuk menguatkan identitas Nusantara, khususnya Indonesia.